event ya, Valentina kan tetap jadi opsi yang mengerikan. Siapa Roger? Main kalau mau yang lebih stabil, fighter, fleksibel juga. Oh, ada pilihannya adalah Roger dulu. Ada Roger, jadi Valentina yang bisa diambil sama semua yang mau. Oke. Dengan Roger yang sudah diambil nih, berarti kita masih akan melihat e-sports apakah mereka mau taken langsung Valentinanya. Harus sih. Tadi sih 3 pick atasnya langsung damage ya. Iya. Kalau ada Valentina dan Hayabusa atau Valentina dan juga mungkin Moskov, Masih sama. mereka kalau kasih Valentina untuk Sans, Iya. Wow. Karena kan ada dua dominator harus. ya oke. Kalau gue dominator kita udah sering melihat kemarin juga ada kejadiannya. Bagaimana kita melihat bagaimana tembakan laser yang tiada hatinya akan terjadi. Laser. Ya aduh, main laser-laseran. Fire. Fire. Jadi mana nih ya? Tapi apakah benar Onyx mau ambil Valentinanya sekarang? Atau justru mereka punya opsi yang lain? Ini pasti terbuka loh. Valentina Armot, Valentina harus ya. chain CC-nya pakai efek Terrify. Jadi ada komen sedikit dari Sam bahwa kita percaya proses bahwa roster ini masih bisa dan masih kuat. Iya, mereka juga udah mendapatkan tamparan keras dong kemarin. Dengan tamparan ini pasti akan ada pelajaran ya. Iya ya. Kalau pelajaran itu masih mereka kembangkan dengan berlima kayak begini, ya oke. Berarti tadi lagi-lagi ya ngomongin season yang ke-8, terutama untuk mungkin pertama kalinya Onyx bersinar bahkan dengan roster di mana ada Sans di dalamnya. Yep. Itu udah hampir 4 tahun loh kita ya sampai dengan season ke-14. 4 tahun ya. Berasa ya. Dan mereka masih dengan semangat yang sama gitu. Untuk mengejar ya title lainnya. Namun Cobra. Ini apakah ada ini ya sebuah tindakan preventif? Karena tadi kita udah lihat loh bahwa ada Harit ini dibawakan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Jadi mereka ngedinai dengan ada Kufra dulu. Kalau nanti ternyata teman-teman dari Fnatic Onyx mau membawakan Harit ya udah kedilai karena ada Kufra di sini. Dan mungkin sekarang juga untuk pemain Rebellion ya mereka bisa menghilangkan Ruby juga bisa menjadi salah satu opsi juga karena ini akan menghancurkan lagi kombinasi dari apa yang mereka mau lakukan. Iya si Ruby oke banget sih buat di band. Karena Hayabusa Kufra juga bakal keganggu banget sama kehadiran dari Ruby. Masih ada Roll ini cepat banget. Ganggu semua yang ada. Dan Grok perlu lebih dahulu. Oh, respect dari game yang pertama ya. Menurut bagaimana potensi untuk clear cepat juga ditambah dari lagi ada Valentina. Jadi Grok Valentina mungkin akan kasih pressure yang luar biasa. Terutama ketika mungkin kita melihat Kufra yang bisa di zoning juga karena Kufra ini tipikal hero yang nggak boleh terdeteksi. Sekali terdeteksi, let's say sama Hylos atau Grok gitu kan ya. Biasanya hero zoning, begitu pasti setupnya bakal buyar dan Kufra jadi nggak bisa melakukan inisiasi. Benar ya. Dan memang untuk nanti menutup inisiasi dari Cobra, berarti Onyx masih punya beberapa opsi karena mereka bermain dengan tipikal draftingnya sama dengan game sebelumnya. Mereka bawa 2 hero fleksibel, Arlott dan juga Roger. Dan ini jadi tantangan sendiri ya untuk memilih dan yang terakhirnya tapi Harit juga ditutup buat Rebellion Esports. Aku merasa kayak Fnatic Onyx ngasih sinyal mau ngebawain hero fighter kayak Alpha sih. Karena kayak mereka udah ngebikin hero yang susah ditangkap sama Alpha. Yep. Ada Harit, Bobby Rifai, Ronaldes kanan kiri, enjoy banget buat si Haritnya. Dan kalau kita ngomongin soal Minotaur, di sini juga Minotaur masih open banget. Menurutku Minotaur kalau Valentina ini juga bisa jadi kombinasi yang mematikan banget. Agar nanti Last Pick-nya baru bisa menuju ke Legend Blue. Siap dan Moskov. Semakin diperlemah lagi mungkin dari sisi Goldline-nya. Ya, dari sisi Goldline 2 bot laner berarti yang sudah ditutup oleh teman-teman dari Fnatic Onyx dengan opsi yang terbuka. Kalau misalnya mereka pengen mainin area sebenarnya mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan nantinya di arah Goldline. Atau main Ruby Gold Lane. Oh, menarik sih. Ya kemarin emang sempat ngebawain Ruby Gold Lane. Yep. Ketika kita kayak dilihat lagi ya, mungkin kayak season 7, season 6 dimana ternyata Hyper Carry dengan Devastator, pemegang Retribution itu muncul kembali. Ya bisa possible banget gitu loh si Hyper Carry juga. Terus sekarang ternyata Kari marksman yang stabil, tanker killer juga, tindakan preventif kalau nanti Fnatic Onyx ke bawah ini kira-kira yang mungkin punya HP yang lumayan tebal. 10 detik juga kan? Ya 10 detik, lama banget loh, udah sih. Lama itu 10 detik speedy light pilih. Dan jadi kayak golden staff priority juga gak sih? Kalau bisa habis corruption golden staff langsung aja udah. DHS belakangan. Benar-benar. Jadi lebih mengerikan lagi ya untuk Harit sekarang dari power yang tidak kasih, terutama ketika masuk arah di fight jadi memang ini akan susah buat dari tembus dan Fnatic Onyx. Dengan 2 sisi yang tersisa sekarang ini akan jadi penentuan nih Rogernya apakah tetap akan ada di arah Goldline atau bisa digeser ke Jungle. Aku merasa sekalipun dia di area jungle ya, fine-fine aja di sini.
Cuma tinggal dilihat untuk pemilihan dari Goldnya dan Minotaur. Berarti Julian akan jadi jungler, Rogernya ke gold lane. Ntar Arnoldnya akan menuju ke XP lane. Arnoldnya bakal mungkin menunjuk ke item-item tanki yang bisa di-build juga, biar nanti Minotaurnya nggak selalu ngebadanin semua damage dari Rebellion. Siapa lagi dia akan menjadi satu shadow striker untuk Kufra-nya nih. Karena untuk orang depan banget loh. Terisla sih harusnya, Terisla atau Barat masih Siapa yang bisa nahan di depan, siapa yang bisa untuk membuat sebuah pagar lagi nih. Karena kalau emang yang maju lalu ini akan menjadi empuk sekali, Kufra juga nggak sempet. Iya. Nggak jalan juga di metode permainan. Karena kalau Idin nggak sebadan itu gitu. Kalau dibandingin sama Terisla dan juga Barat sih. Iya. Dari itu sih bakal jadi menarik ya, karena area juga yang dia miliki gitu untuk bisa menangkap nanti para player dari penanti connect dari itu ya. Untuk sudah untuk optik di game kedua kita match point buat penanti Ya, connect. cuma dua sih yang paling kelihatan untuk dari segi XP lane yang ke Barat sih udah pasti Terisla. Tapi kayaknya fine ngeliat Barat sih yang nggak works di game yang pertama. Kenapa nggak coba gitu Terisla untuk mungkin di game yang kedua kali ini? Benar. Jadi satu pilihan yang mungkin bisa mengubah semuanya untuk di game kedua kita kali ini. Tapi dari Bang Kabe apa nih yang harus dilakukan oleh Rebellion? Lagi-lagi ya Rebellion harus bener-bener manjain dulu nih Ryotanya biar dia dapetin level yang lebih tinggi dibandingkan dengan Albert. Apalagi Albert sekarang bawain Julian. Shadow Kill bisa dihindarkan dengan sangat mudah sekali dengan adanya Enhanced Sword. Jangan sampai nanti malah kena outplay. Iya, dan mungkin kita akan tertuju lagi-lagi ke arah Ryota. Apakah dia mampu membuktikan permainan mereka di game yang kedua? Oke, kalau begitu game pertama menjadi milik Onyx, tapi game yang kedua akan berakhir 2-0 atau 1 sama. 2-0 atau 1 sama. Yo, kalau begitu kita let's go menuju ke game yang kedua jadi Piala mana suaranya. Wow, ini dia teman-teman pendukung dari kedua belah tim. Nanti Onyx akan mengawali gabungan mereka di arah Orange Bucket. Kita tahu nih, penjelasan sendiri dia akan cukup prematur. Level yang ketiga, dia udah mulai bisa memberikan damage yang mengerikan. Bang Joma level 3 bisa galak banget, tapi sekarang ada lompatan karya terdepan. Audi masih berhasil tadi menabrak ke arah Sans, tapi ya cukup sampai situ aja udah. Gak cukup sampai di sini ya. Dan kita bakal melihat juga pergeseran mereka ke arah River nih yang tadi memang dikuasai oleh Fnatic Onyx sepertinya. Untuk di awal ini kembali lagi memang tangan turun dari Fnatic Onyx dengan sangat yang begitu berani. Dari fans Onyx kembali sekarang ada sebuah serangan dilakukan oleh beberapa pemain dari Rebellion, namun ada serangan lagi dilakukan, serangan balasan dan Sans menjadi korban pertama namun menimbulkan juga korban untuk Rebellion. Wah, menukar satu mid lane dengan Robert 13 juga ya, pastinya dengan spell yang mereka miliki tapi juga arahnya atas. Wah, sakit banget dari untungnya. Sekarang pergerakan dari Kari masih berhasil lagi dengan satu pernikahan yang dimiliki dan dibawaskan begitu saja. Jadi awal yang baik sepertinya untuk Rebellion Esports Bang KB. Ya, kayaknya gara-gara tadi ya, Ryota dapetin ke arah first slot, ditambah lagi dengan adanya poin-poin nih yang didapatkan di level yang keempat, Shadow Kill. Connectingnya juga karena cewek, jadi untung banget sebenarnya buat Rebellion juga. Ya itu dia, kalau misalkan Hayabusa bisa dapetin keuntungan di awal game, main-main aja buat dia bisa bermain segalak ini, apalagi dia bawain Warcry. Jadi sekalipun nanti first itemnya either Hunter Strike atau bahkan mungkin langsung menuju ke arah dari Sky Piercer, menurutku ini Ryota udah lumayan bisa nyaman lah mainnya, karena di awal game dia nggak dirusuhin itu yang pertama paling penting, yang kedua dia masih bisa keep up sama levelnya Julian, dimana Julian selalu unggul dari game. Ya, dan memang ini bakal jadi penentuan juga ya di arah tengah, tapi di bagian bottom lane sudah lumayan padat dari yang Hart dan juga Milo yang tentu untuk memberikan pressure sebelum mereka mengasah up di arah turtle, dan turtle pertama kita ini juga yang akan menentukan apakah power dari kedua belah jungle ini bisa diunggulkan satu sama lain atau belum. Ya, Boy sedikit lagi akan menuju ke level 4, Minogurinya akan jauh lebih maksimal lagi, namun sekarang Lucinya udah didorong mundur jauh banget. Ada Shadow Kill yang udah langsung dikeluarkan, tapi sekarang ada damage yang mulai terbagi pula. Ryota mundur lagi dengan satu passion yang masih dimiliki dan juga Kiboy. Oke, untuk sekarang Fnatic Onyx diusir jauh banget. Ya, mereka nggak bisa mendekat lagi berarti ke arah turtle yang ngebuat kemungkinan besar ini akan menjadi milik dari Rebellion Esports, tapi di bagian bawah Ya, penalti zone-nya langsung dikeluarkan Tyler dan Cewek untuk Onyx, tapi untuk sekarang walaupun Minoguri udah langsung dikeluarkan, hanya saja membuat Boy sendirian terjebak di situ, tapi untungnya Kiboy
berhasil selamat. Masih cukup aman ya kendali dari seorang Lutfi yang memang harus jadi korban dan aman ya. Masih bisa mengamankan satu hal itu Wonder juga, tapi harus mulai berhati-hati karena monster jungle dari Fnatic Onyx. Wah, ini benar-benar Ryotanya mancing keributan terus. Shadow Kill langsung dikeluarkan sekarang. Diambil tepat di depan dari Albert Boleh. Ya, dan benefit dari Turtle tentunya ketika kita mengeliminasi sebuah Turtle akan mendapatkan sebuah shield. Nanti makin bikin pede juga nih untuk team fight dan semakin punya power kalau ngomongin soal ganking, apalagi gankingnya kalah dari gold lane, tempat dimana para damage dealer berkumpul dan berada dari sisi farmnya. Kalau misalkan menang satu gold lane aja, ini bakal nguntungin sebuah kubu. Contohnya Rebellion, udah dapetin 800 gold sekarang. Kalau mereka bergerak ke area dari gold lane, pertama mungkin melalui CS, ini akan menguntungkan banget juga agar Mat nanti lebih cepat mendapatkan late game power spike-nya. Ya sih, rotasinya ini nih yang harus mulai dilakukan ya untuk pengendalian lane esports mereka dalam keunggulan. Yep. Jadi ya mungkin untuk mendapatkan beberapa gold tambahan di area gold lane bisa menjadi salah satu opsi. Tentunya di mana cewek udah mulai ya mendapatkan pressure seperti yang belum kita bahas tadi, bagaimana mereka memang harus coba untuk memaksimalkan gold yang bisa mereka miliki. Untung di luar jangkauan tuh tadi tuh. Nggak nyampe tuh. Mungkin kalau nyampe bakal memicu sedikit flicker ya minimal. Ya. Karena Shadow Kill sebelum stack 4 itu masih bisa dihindarkan dengan flicker, tapi kalau udah stack 4 nempel dia Shadow Kill. Oke, tapi mendadak jauh banget jaraknya dan sekarang gagal untuk bisa mendapatkan karatan tersebut. Teror Rikat dan teror yang begitu bagus tadi dikeluarkan oleh Audi. Dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi dengan penalti tadi udah terlalu dengan lawan tersebut. Terlihat ini ada satu pada slash. Ryotanya dibalaskan dan sekarang Lutfi Jagoki Karabana berpindah tempat dominan tetapi Suns masih berhasil kabur juga. Pertukaran yang bagus banget dari kedua belah tim, bagaimana dari Selasa mengambil penalti zone-nya juga, dan bahkan Lutfi yang masih mencari kesempatan sekecil apapun untuk menukar, at least mereka bisa mendapatkan Ryota, tapi nggak berhenti sampai di sana seharusnya karena pertukaran ini harus tetap terjadi, apalagi setelah dari Ryota harus kehilangan Turtle. Ya, tapi trade-nya luar biasa sih ya. Roamer XP tukar sama EXP jungler plus Turtle. Ini benar-benar untung banget sebenarnya buat Fnatic Onyx. Goldnya jadi swing sedikit, tapi Rebellion gak mau kerugian itu terlarut-larut. Mereka coba untuk press di bagian gold lane-nya. Matt benar-benar masih menangin line up mereka di top. Mau diterabas lagi dong sama mereka dan sekarang pertempuran kembali terpecah lagi di dalam area tersebut. Hanya mengakibatkan kehilangan dari Audi. Belum cukup damage, namun sekarang pergerakan lewat Shadow Kill udah langsung dikeluarkan Sanchez sedikit lagi tersisa. Phantom Shuriken pergi ke arah Kiboy. Wait, itu pada yang lain. What? Cewek solo kill lagi Force. Wah, ini terlalu banyak pertukaran sih, dan mungkin bisa terjadi lagi, tapi enggak. Velo masih punya beberapa escape tools ya yang dia miliki, dan mekanik dari seorang Sans yang lagi ditunjukkan Jackie Boy jadi tumbal. Ya itu kepekaan dari Keyboy-nya sih lebih tepatnya. Karena dia tahu kalau misalkan Shadow Kill akan terbagi damage-nya, dan ketika targetnya adalah Keyboy, Sans bisa kabur. Wah, ini Lutfi lama juga di situ. Oke, masih ada Vengeance tadi dikeluarkan dan Lutfi luar biasa. Di sisa-sisa detik-detik sebelum ke pick off masih sempat menciptakan momentum, bro. Ini mau tunggu secara sia-sia ya, bro. Itu dia, percaya proses. Satu season, di season yang kedua dia galak banget mainnya. Trade kill yang ingin didapatkan, setidaknya dia nggak rugi gitu loh walaupun tumbang. Weh, di tempat yang lain, Tidal Raja, Konik sekarang ke dalam tubuh dari Kiboy. Tapi again and again, Shadow Kill-nya terbagi. Mereka mundur kembali. Satu tulis sabar sepertinya untuk kali ini, karena ada satu dominan Fury yang sudah dikeluarkan, mungkin bisa menjadi informasi, tapi Wah, jarak dekat banget nih, masih langsung digagalkan begitu saja langsung dari mereka. Mencoba terutama melakukan sebuah tim fight kembali. Dan benar dengan final shot tadi udah dikeluarkan dan Audi tertinggal sendiri di bagian belakang. Audinya menjadi korban lanjutan. ini tempo yang terlalu tinggi sepertinya untuk kedua belah tim, tapi sepertinya Suelo, entah bagaimana ceritanya dia terkurung di situ loh. Ya, no information juga kayaknya buat Swelo karena nggak ada flicker yang dia miliki. Jadi dia nggak bakal bisa escape. Mau nggak mau dia harus terdiam di depan sana dan nggak ada jalur keluar juga untuk Zask. Keuntungan tadi seperti yang aku bilang bahwa memang turtle kedua, turtle ketiga itu nggak boleh dilepasin sama Fnatic Onyx. Sekarang mereka benar-benar ngebalesin buat turtle yang menjadi keuntungan benefit objektif. Dan mereka tim fight-nya jadi nggak ragu. Lihat bagaimana Lutfi dengan flicker final flash, sama lagi dengan Keyboy. Walaupun dia tumbang 4 kali, tapi setidaknya dia juga mendapatkan 4 assist. Jadi ya fair untuk sekarang. Ya,
Ya, lagi-lagi Lutfi sih memang yang dia benar-benar ada di area front line untuk biar nge-lead, ya nggak masalah untuk tumbang selama temen-temen bisa ngedapetin keuntungan. Misalnya di Albert dengan KDA 304, tapi jalur rotasi dari Fnatic Onyx sepertinya sudah mulai bergeser untuk saat ini. Hei, tidak terkena. Audi tertinggal sendirian tepat berada di tengah kerumunan player Onyx dan mereka masih mengeluarkan, masih bisa bertarung lanjutan. Untungnya Swelo dan juga Matt masih kabur lagi ke depan yang lain beserta dengan Rio tangan. Oke, hanya Audi saja yang kali ini menjadi korban, tapi dari seorang juga harus mulai mundur terlebih dahulu. Cars yang baru saja hadir mungkin nggak bisa memberikan impact terlalu banyak, tapi di area yang lain kita masih terus melihat pressure ya yang dikasih sama seorang Lutfi. Padahal Audi bener-bener udah kayak dimakan sama pemain Fnatic Onyx. Iya. Tapi Rebellion masih mau untuk mencoba ngelakuin trade gitu loh. Lagi-lagi, mungkin 3 hal penting yang tadi udah sempat dibahas di awal ya, Papulon dan juga Nevin. Overextend. Dimana membuat Rebellion juga lagi-lagi harus mengalami sebuah kerugian ketika mereka tuh team fight-nya sebenarnya udah kalah. Ya. Tapi mereka masih mau paksa gitu loh ngedapetin dan mencoba untuk mencari trade kill-nya. Alhasil, di sini hasilnya bisa dibilang malah membuat Rebellion makin rugi lagi dalam team fight. Wah, ini ekstrim juga di pergerakannya. Ini Ekstrim juga, dan kalau menurut gue sih kasih waktu dulu untuk Ryota melakukan farmingan gak sih? Karena ini udah lama banget ya emang nge-skip, dan sekarang final slash-nya connect. Dan Revenge Audi CS kembali lagi tidak mengenai karena siapapun untuk meredah. masih mau coba untuk diturunin lagi ya untuk temponya, tapi dengan Lord yang akan jadi pertukaran cukup mahal. Mungkin ini akan menjadi pertemuan juga antara kedua belah tim, meskipun harus tidak ada di area tersebut, juga masih harus membutuhkan waktu. Oke, Lutfi menjadi korban untuk kali ini, dan juga pergerakan dari Medical Speedy Lag udah langsung diaktifasi kira game tersisa. Lutfi masih sempat tuh bisa menciptakan sebuah momentum again and sekarang pertempurannya. Bahkan Shadow Killer tadi udah langsung terlihat ada Dominator di tengah-tengah pertempuran, sedikit lagi tersisa. Cewek mungkin korban cewek masih dikejar di bagaimana ditembak punggungnya, ada bakaran dan Dominator ternyata masih selamat. Masih bisa selamat, dan sekarang dengan 3 pemain tersisa dari Rebellion Esports, apakah mereka mau langsung pamit saja? Karena Lordnya nggak ada gangguan seharusnya tanpa adanya retribution 13 detik ke depan, dan ini dia hasil dari fight yang manis, Prof. Iya, fight yang manis banget, shadow kill yang terstruktur banget juga untuk Ryota. Dizzy eksekutor yang manis banget, war cry-nya pun aktif. Sementara Fnatic Onyx tumbang 3 dan Rebellion hanya tumbang 2. Trade yang tidak begitu untung sebenarnya bagi Fnatic Onyx. Dan lagi-lagi membiarkan Matt mendapatkan power spike-nya juga. Final slash dari Lutfi udah on point, tapi mungkin masih belum ada follow up damage yang cukup dari Fnatic Onyx, sehingga mereka harus reset terlebih dahulu dan menunggu Lord untuk bisa melakukan team fight di 2 menit setelah ini. Ya, ini dia dengan Lord yang sudah mulai berjalan juga ya dari bagian bottom lane. Apakah dari Rebellion Esports bakal coba untuk masuk dari berbagai sisi? Ya, sisi berbeda akan mereka rasakan terlebih dahulu, apalagi dengan inisiasi. Ya, dan sekarang Audi bagus banget sedikit lagi, dan Sans menjadi korban di dalam sebuah catch yang bagus banget dilakukan oleh pemain dari Rebellion, dan sekarang Shadow Killer udah terlihat dan juga terbagi damage-nya. Waktunya terbalik kembali, Audi mulai galak dia. Galak banget sih Pak Bulung ini. Audi benar-benar harus coba untuk dicek siapapun yang bisa buka ke arah backnya. Dan lompat lagi ke bagian terdepan. Walaupun belum ada lagi Thailand, tapi tidak ada penalti. So tadi udah langsung memberikan pola damage-nya. Kimonya bagi Ramadan tidak sempat untuk bisa kabur, dan Gas menjadi orang terdepan untuk bisa kepada rekan-rekannya. Untuk yang masih ada Enan Jones tadi dikeluarkan oleh Albert. Andai kalau tidak akan ada cerita yang berbeda. Rebellion. Wow. Udah mulai mengamuk sepertinya. Gak cuma Audi, tapi kali ini ada call up dari Cars, ada call up damage yang begitu mengerikan juga dari seorang Swilo, membuat kita bisa melihat potensi dari Rebellion Esports dan Fnatic Onyx sudah mulai menjelang winning condition mereka, bro. Ya, ada perbedaan sedikit tentunya dengan game yang pertama di mana Ryota tidak mendapatkan farming yang optimal. Tapi game kali ini lihat bagaimana ketika Ryota dapat farming yang optimal, map-nya juga nggak keganggu sama sekali. Deliver damage-nya optimal banget. Permainan front to back masih bisa dijalankan karena emang kebetulan Fnatic Onyx nggak punya badan yang benar-benar tanda kutip jadi tahan badan. Dan beda sama Matt yang tentunya dengan Kari, tanker setebal apapun akan hilang seketika dengan waktu yang cepat. Ya, tapi ini juga menjadi catatan ya untuk pemain dari Rebellion. Mereka hanya punya waktu 1 detik untuk numbangin Lutfi. Lebih dari itu, momentum masih bisa diciptakan Lutfi, walaupun dia bakal tumbang. Ya, ada final slash dan Fury. Itu bakal jadi counter setup yang mengerikan banget dari Fnatic Onyx. Dan sekarang Audi CS harus mencari push yang lebih penting lagi agar nanti ketika 30 detik sebelum adanya Lord, mereka bisa lebih leluasa untuk bisa bermain di area river bawah.
Bener sih, dari segi optimization mungkin ya perbedaannya nggak terlalu signifikan karena perbedaan goalnya di angka 5.000, tapi yang jelas ini akan memberikan pengaruh yang cukup terasa bagi para pemain dari pendanting Onyx, apalagi dengan seluruh bash yang makin susah lagi nih buat dicek. Oke, akhirnya ada Winter Crown pertama dari penanding Onyx. Mereka membutuhkan banget Winter Crown tersebut sih untuk menghindari semua damage dari Shadow Kill. Ditambah lagi dari Swallow juga. Next match mau yang tentunya kita nggak tahu nih kapan akan digunakan ult-nya, kapan akan di-enhance next match spawn-nya. Oke, Audi akan kemana dan sekarang udah connect lagi karena di rumahnya mereka semua ada berfokus sama melakukan sebuah pertempuran lagi, sedikit lagi tersisa lagi semuanya berhasil coba Audi masih ada bertahan di bagian belakang. Mereka maju terus berpijak down. Audi masih berhasil selamat. Bahkan sekarang cewek menjadi korban dan dengan Albert sudah berbaca. Membuat Albert mempertahankan satu peso tapi yang mereka milikin. Oh iya, untuk Audrey masuk untuk dipulangkan. Wipe out langsung ya. Game yang kedua menjadi milik dari Rebellion Esports.